menggemi Nara yang terasa penuh mengharuskan ia segera membuangnya. Dengan malas karena mata yang masih mengantuk, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. "Beb," Pandu memeluk istrinya dari belakang. Terlihat ia mencium pundak Nara berkali-kali. Sepertinya ia menginginkannya lagi, karena beberapa jam yang lalu mereka baru saja melakukannya. Namun sepertinya wanita itu enggan, karena terlihat dia tidak merespon sedikit pun perlakuan Pandu. Terus saja ia tidur membelakangi. Pandu yang merasa diabaikan segera duduk dan membalikkan tubuh wanita itu menghadap ke arahnya. Ia terkejut mendapati yang ada di hadapannya adalah wanita lain, bukan Nara istrinya. "Beb, kok ikut bangun? Nyariin aku ya?" tanya Nara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Itu membuat jantung Pandu serasa mau copot. Pandu menoleh dan menatap Nara dengan seksama, kemudian kembali lagi. Ia melihat ke wanita yang ada di dekatnya itu. Tidak ada lagi wanita itu di sana. "Kenapa, Beb? Kok kayak bingung gitu?" tanya Nara sambil duduk di sisi tempat tidur. Dia memperhatikan Pandu yang terlihat kebingungan. Enggak ada apa-apa," jawab Pandu berbohong. Dia berpikir mungkin cuma halusinasi, karena orang yang baru bangun tidur biasanya mata dan kesadarannya belum 100% normal. Dan kalaupun dia tidak salah lihat, pasti Nara akan makin ketakutan bila ia menceritakannya. "Ya udah yuk bobo lagi, masih malam," ajak Nara sambil merebahkan tubuhnya di samping Pandu yang masih tetap duduk. Pandu menatap Nara dalam-dalam. Entah apa yang ada dalam pikirannya, tapi yang jelas ia mulai terganggu. "Beb, ayo bobo, kok malah ngeliatin aku kayak gitu sih? Apa mau tambah?" goda Nara sambil tersenyum. Pandu tersenyum mendengar ucapan Nara. Kemudian dia berbaring sembari memeluk istrinya itu. Keinginan itu tadi memang ada, tapi karena kejadian barusan, Pandu jadi kehilangan moodnya. Nasi ada, sup ayam ada, soto Betawi ada, sayur asem ada. Sip, Pandu pasti suka, gumam Nara sambil tersenyum. Terlihat ia sibuk menyusun semua masakannya di meja makan. Tidak lama kemudian, Pandu muncul sembari menggulung lengan ke mejanya. "Beb, aku masak banyak, bukan telur dadar gosong tanpa nasi lagi ya," ujar Nara sambil menghambar ke arah Pandu dan menarik tangan suaminya itu untuk cepat-cepat duduk di meja makan. Mata Pandu terbelalak melihat menu makan yang dibuat oleh istri tercintanya. Semuanya berkuah. Sepertinya ia harus menggunakan baskom untuk makan. "Gimana, Beb? Udah ada kemajuan kan aku?" tanya Nara dengan wajah penuh kepuasan. Sepertinya ia begitu mengharapkan pujian dari Pandu. "Sangat, Beb, sangat maju sekali," puji Pandu dengan pandangan mata tanpa berkedip ke arah masakan yang dibuat oleh istrinya. Nara terlihat begitu senang mendengar perkataan Pandu. Pasti setelah memakannya, ia akan mendapatkan pujian dari sang suami tercinta. "Aku ambilin nasinya ya," kata Nara sembari mengambil piring di depan Pandu dan segera mengisinya dengan nasi. "Sudah, cukup," ujar Pandu. "Sayurnya, Beb?" Nara mengambilkan semua sayur yang ia masak. Karena semua berkuah, piring Pandu jadi penuh bahkan luber. Kata Pandu sambil berdiri dan menyingkirkan dari tempat duduknya takut kebanjiran. "Ya, tumpah," keluh Nara. Buru-buru ia mengambil lap di dapur. Karena kuah di piring Pandu yang terlalu banyak, tumpahan itu sampai jatuh ke lantai. Untung saja Pandu tadi buru-buru menyingkir. Kalau tidak, terpaksa ia harus ganti baju lagi. Pandu hanya menyaksikan kesibukan Nara dengan mata yang terbelalak dengan mulut yang sedikit melongo. "Ya, sampai ke lantai. Tambah satu pekerjaan lagi," keluh Nara serasa ingin menangis. "Shh." Pandu menarik lengan Nara dan kemudian memeluknya. Dia begitu menghargai usaha Nara yang ingin memanjakan dirinya dengan makanan yang ia buat. Ternyata air mata Nara benar-benar tumpah di dada Pandu. Capek bangun pagi untuk menyiapkan semua, sekarang lagi jadi kotor semua, dari meja sampai ke lantai. "Makasih ya, Beb, udah mau capek demi aku seneng banget," ujar Pandu dengan lembut sembari membelai rambut Nara yang masih agak basah. "Gini nih cara makannya," kata Pandu sembari melepaskan pelukannya dan membungkukkan badannya di sisi meja makan.
Terlihat mulutnya menyeruput kuah dari piring makannya tanpa menggunakan sendok. "Beb," Nara tertawa melihat kelakuan suaminya. "Ya, abis, udah luber-luber gini, seruput aja," kata Pandu sambil tersenyum getir. Sakit soal rasa, sungguh menyiksa lidah, apalagi campur-campur. "Hai Nara, I love you full." Setelah selesai makan, Pandu membantu Nara mengepel lantai yang terkena tumpukan kuah sup, kuah soto Betawi dan kuah sayur asem. Pandu tersenyum membayangkan masakan yang dibuat oleh Nara, hingga ia tidak sadar kalau seorang suster memanggilnya. "Dokter Pandu." Kembali suster itu memanggil. Iya sus," jawab Pandu. "Waktunya memeriksa pasien, dok," kata suster itu memberitahu. "Oke, ayo," ajak Pandu sembari meminta map yang dibawa oleh suster itu. "Pasien atas nama Bapak Darmo. Sepertinya keadaannya sudah mulai stabil, dok," ucap suster itu. "Oh ya, syukurlah," jawab Pandu sembari membuka pintu kamar di mana Bapak Darmo dirawat. "Selamat pagi, Pak. Gimana? Sudah lebih enak sekarang?" tanya Pandu dengan ramah. Yang ditanya hanya tersenyum. Tapi tidak lama setelah itu wajahnya berubah menjadi serius. "Dokter Pandu?" ia memanggil. "Iya, Pak," jawab Pandu yang hendak memasang stetoskop di telinganya. "Hati-hati," ucapnya kemudian. "Hati-hati, maksud Bapak bagaimana ya?" Pandu tampak kurang mengerti. "Rumah dokter, hati-hati," terangnya lagi. "Iya Pak, saya dan istri saya akan hati-hati," jawab Pandu segera. Sebenarnya ia ingin bertanya lebih banyak, tapi karena sedang bekerja, ia mengurungkannya. Pandu mengempaskan tubuh letihnya di tempat tidur. Dia masih teringat kejadian semalam dan kejadian di rumah sakit tadi. Ada apa sebenarnya dengan rumah yang ia dan Nara tempati? Seandainya semua itu benar, berarti selama ini Nara tidak berhalusinasi. "Beb," Nara ikut berbaring di samping Pandu. Pandu menoleh. "Iya, kenapa?" tanya Pandu kemudian. "Aku belum bisa tidur, jalan yuk, cari makan apa gitu kek," ajak Nara sembari memainkan jari telunjuknya di dada Pandu. Sekilas Pandu melihat ke jam yang tergeletak di meja. Waktu menunjukkan pukul 22 tepat. "Ayolah," katanya kemudian. "Yeay," teriak Nara girang. Karena kesibukan Pandu, mereka jadi jarang keluar, walaupun sekedar mencari angin. Nara hanya dengan daster seksinya, dan Pandu dengan kaos putih oblong dan celana pendek. Mereka menyusuri jalanan yang masih cukup ramai. "Beb, sate beb," ujar Nara sembari menunjuk warung sate berdinding bambu. "Oke," jawab Pandu sembari menepikan mobilnya. Keduanya segera turun dan memesan 2 porsi sate kambing. Mereka begitu asyik menyantap sate sembari bersenda gurau, membuat iri siapapun yang melihatnya sangat romantis. Setelah selesai, kembali Nara menghampiri penjual martabak yang ada di dekat situ. "Martabaknya bang, pakai keju ya," pesannya. "Baik bu," jawab abang penjual. Kemudian ia mulai membuatkan pesanan Nara. Sementara Pandu menunggu sembari duduk di kursi yang memang telah disiapkan sembari memainkan game kesukaannya. "Yuk beb," ajak Nara tampak tangannya menenteng sebuah bungkusan. "Sudah?" tanya Pandu. "Sudah," jawab Nara singkat. Mereka pun akhirnya pulang dengan perut kenyang. Karena sudah kenyang, martabak yang dibeli Nara tergeletak begitu saja di meja makan tanpa ada yang menyentuh. "Betulkah?" Pandu terbangun karena perutnya terasa lapar. Jam di meja menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia teringat martabak keju yang dibeli oleh Nara semalam. Dengan segera, ia pergi ke ruang makan karena seingatnya martabak itu diletakkan istrinya di sana. Tampak seseorang berdiri di sisi meja makan, sepertinya sedang makan. "Nara, rupanya terbangun juga si cantik itu, ngajak-ngajak lagi," gumam Pandu yang berniat akan mengejutkan istrinya yang sedang asyik makan sendiri. Karena keadaannya remang-remang, Pandu jadi tidak perlu mengendap-endap agar tidak ketahuan Nara. Beberapa langkah lagi, ia akan sampai.
ketika tiba-tiba terdengar sesuatu yang terjatuh dari arah dapur. Tentu saja itu membuat Pandu yang berniat mengejutkan Nara jadi terkejut duluan. Sontak ia menoleh ke arah dapur. Namun ketika ia kembali melihat ke arah semula, Nara sudah tidak ada lagi di sana. Kemana dia? Cepet banget perginya. Jangan-jangan dia sembunyi karena tahu aku datang, gumam Pandu. Segera Pandu menyalakan lampu. Seketika ruangan menjadi terang benderang. Beb, awas ya, makan martabak yang ngajak-ngajak, kata Pandu karena dilihatnya kotak martabak yang sudah terbuka dan tampak tersisa beberapa potong saja. Mata Pandu terlihat mencari-cari, sepi, entah bersembunyi di mana istrinya itu. Sayang, cinta, kembali Pandu memanggil. Tetap tidak ada jawaban. Ya udah, aku makan martabaknya ya. Kamu kan udah, ujar Pandu sambil duduk dan mencomot sisa martabak dalam kotak. Beb, kok gak ngajak-ngajak sih? Mau dihabisin sendiri ya? Tanya Nara yang sudah keluar dari persembunyiannya. Akhirnya keluar juga dia, ujar Pandu sambil menoleh. Terlihat Nara yang masih mengucek-ngucek kedua matanya. Loh, kok tinggal sepotong? Jahat banget sih Beb, rengek Nara setelah ia melihat ke dalam kotak martabak keju yang ia beli. Loh, tapi... Pandu menghentikan ucapannya karena Nara menangis. Terlihat wanita itu begitu jengkel. Pandu menggaruk-garuk kepalanya, bingung. Kalau bukan Nara yang berdiri di sini dan memakan martabak itu, terus siapa? Beb, maaf ya, aku lapar banget soalnya, kata Pandu berbohong. Dia sengaja tidak menceritakan semuanya karena Nara pasti akan ketakutan. Ya, tapi jangan dihabisin juga kali Beb. Iya, maaf ya sayang, nanti aku ganti 2 kotak, janji Pandu sembari memeluk Nara yang menangis seperti anak kecil. Aku lapar nih Beb, rengek Nara. Aku masakin mie goreng, mau? Pandu menawarkan. Iya deh, jawab Nara. Pandu bergegas pergi ke dapur, diikuti oleh Nara yang masih terlihat cemberut. Tampak ia menggoreng 2 butir telur dan memasak 2 bungkus mie instan. Kok 2 Beb? Ntar aku gak habis loh, protes Nara. Yang 1 buat aku, jawab Pandu. Ih, rakus banget sih, sudah ngabisin martabak juga, olok Nara. Lagi nafsu, jawab Pandu sambil tersenyum. Pandu tidak dapat tidur lagi. Kejadian di ruang makan tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Apa jangan-jangan di rumah ini ada apa-apanya ya, lirihnya. Beb, kok gak tidur? Tanya Nara yang ternyata mendengar ucapan Pandu. Gak ngantuk lagi Beb, jawab Pandu sambil nyengir. Dibelainya kepala Nara dengan lembut. Kemudian dikirimkannya sebuah kecupan di kening wanita cantik itu. Aku bobo ya, ujar Nara. Iya bobo aja, jawab Pandu. Gak minta, goda Nara. Kalau dikasih siapa takut, tantang Pandu. Nara tertawa mendengar jawaban dari suami tercintanya yang sudah menghabiskan martabak keju yang ia beli. Mau ngasih? Tanya Pandu serius. Wajahnya terlihat memerah. Nara mengangguk sembari tersenyum. Ia membuka kancing piyamanya, pura-pura ia kesulitan untuk melihat reaksi dari Pandu. Lama banget sih Beb bukanya, protes Pandu. Tampak ia tidak sabar. Nara tertawa mendengar protes suaminya. Melihat itu, Pandu jadi gemas. Dengan lincah, tangannya membuka kancing piyama Nara. Hanya sekian detik terbuka sudah. Tidak dibiarkan sehelai benang pun menempel di tubuh istrinya. Akhirnya, permainan di pagi hari pun terjadi dengan ganasnya. Keduanya saling bergantian posisi. Kadang Pandu yang di atas, kadang juga Nara. Keduanya terkulai lemas dengan keringat yang membasahi sekujur tubuh mereka. Senyum kepuasan terulas di bibir keduanya. Kamu hebat Beb, bisik Pandu. Kamu juga luar biasa, jawab Nara. Dah Beb. Pandu melambaikan tangan sesaat sebelum masuk ke mobil. Dah, hati-hati ya, jangan lupa martabaknya, pesan Nara. Oke, jawab Pandu sambil mengancungkan ibu jarinya. Mobil pun meluncur meninggalkan pekarangan rumah dan menghilang dari pandangan mata Nara. Tidak begitu lama setelah ia masuk, terdengar bel rumah berbunyi. Bergegas, ia kembali untuk membukakan pintu. Berdiri di ambang pintu, Mbak Siti sembari menenteng tas besar dan sebuah kardus.
Mbak Siti? Panggil Nara. Ia tampak begitu gembira. Ibu, apa kabar? Tanya Mbak Siti. Baik Mbak, ayo masuk. Kok gak kasih kabar dulu? Takut merepotkan Bu, jawab Mbak Siti. Mata Mbak Siti terbelalak melihat keadaan rumah yang sedikit berantakan. Terlebih ruang makan, apalagi dapur. Aduh, parah. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, segera ia membereskan semuanya. Kompor begitu kotor, banyak cipratan minyak, kuali yang gosong, dan piring yang masih berserak sampah. Aduh, mungkin tidak pernah dibuang selama pergi. Aku kayaknya telat deh, gumam Nara sembali melihat kalender. Ia tampak berpikir, iya betul, ia sudah telat 1 minggu. Segera ia mengambil alat tes kehamilannya yang memang telah ia siapkan sejak lama. Nara pergi ke kamar mandi untuk mengambil sampel air seninya. Tidak begitu lama setelah ia mencelupkan alat tes kehamilannya itu, dengan cepat muncul 1 garis merah dan disusul lagi garis merah berikutnya. Artinya 2 garis. Nara seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seperti mimpi saja. Dia positif hamil. Ia akan segera menjadi ibu dari anak Pandu, lelaki yang sangat dicintainya. Tidak sabar untuk menunggu Pandu pulang. Segera ia mengabarkannya melalui video call. Serius? Pandu seakan tidak percaya mendengar kabar yang disampaikan oleh istrinya. Serius Beb, ini buktinya, kata Nara sembari menunjuk alat tes kehamilan dengan 2 garis merah.